Kegiatan kuliah kerja nyata di Pondok Cabe Ilir bukan sekedar tugas akademik, melainkan sebuah perjalanan untuk memahami kehidupan masyarakat. Pondok Cabe Ilir adalah salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten. Daerah ini dikenal karena pertumbuhannya yang pesat, baik dari segi populasi maupun infrastruktur. Kelurahan Pondok Cabe Ilir memiliki luas 323 hektar dengan kondisi geografis dataran rendah, beriklim hutan hujan tropis, bercirikan kawasan suburban perkotaan dengan memiliki penduduk berjumlah 31.657 jiwa dengan terdiri dari 12 RW dan 56 RT. Kelurahan Pondok Cabe Ilir menempati peringkat kelima dengan populasi terbanyak dari 8 kelurahan di Kecamatan Pamulang. Mata pencarian penduduk Pondok Cabe Ilir sebagian besar adalah karyawan swasta dengan jumlah terbanyak dibandingkan dengan pekerjaan lainnya. Pondok Cabe Ilir adalah tempat yang kaya akan cerita dan potensi. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, Pondok Cabe Ilir mengajarkan kita arti sesungguhnya dari kebersamaan dan gotong royong. Setiap interaksi dengan masyarakat, setiap langkah yang kita ambil menjadi bagian dari perjalanan untuk memahami kebutuhan dan harapan mereka. Melalui program-program yang kita jalankan, kita tidak hanya memberikan kontribusi, tetapi juga menyerap nilai-nilai kearifan lokal. Disinilah kita menemukan bahwa setiap senyuman dan cerita yang dibagikan adalah jembatan menuju perubahan. Ketika kita memberikan sesuatu kepada masyarakat, kita juga menerima pelajaran berharga tentang ketulusan, kesederhanaan, dan harapan. KKN mengajarkan kita bahwa setiap langkah kecil dapat menjadi benih untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih untuk semua kenangan indah dan pelajaran berharga yang kami dapatkan selama KKN di sini. Setiap momen, kebersamaan, dan kebaikan hati masyarakat membuat kami semakin menghargai arti persaudaraan dan kerjasama. Semoga Pondok Cabe Ilir akan terus berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Bahwa Indonesia menghasilkan 34,8 masih menjadi isu krusial. Saudara, pasca jebol dinding pembatas sampah di TPA Cipecang di Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan membangun 340 bank sampah yang tersebar di sejumlah titik lingkungan warga. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan telah berupaya mengelola timbulan sampah yang berada di Kota Tangerang Selatan dengan berbagai cara, yaitu dengan program bank sampah dengan melibatkan banyak komponen masyarakat yang tersebar di berbagai wilayah di Tangerang Selatan.
Saya Daniel Tamu, Ketua RT 006 RW 09 Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang. Nama saya Hasri Wulandari, biasa dipanggil Wulan. Saya ketua dari Bank Sampah Indah Nirmala di Perumahan Pondok Cabe Indah, RT 006 09 Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang. Saya Retiawati. Saya penyuluh bank sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan untuk wilayah kerja Kelurahan Pamulang Barat, Kelurahan Pondok Benda, dan Kelurahan Pondok Cabe Ilir. Bank sampah adalah sebuah komunitas yang ada di lingkungan yang sistem kerjanya adalah mengumpulkan sampah dari masyarakat yang sudah dipilah dari rumah, kemudian dikonversi menjadi rupiah, kemudian sistem manajemennya sama seperti perbankan. Konsep dari bank sampah itu sendiri, warga atau masyarakat memilah sampah dari rumah, kemudian dibawa ke bank sampah, kemudian ditimbang dan dicatat oleh petugas, lalu hasil rupiahnya dimasukkan ke dalam buku tabungan berupa tabungan, kemudian sampah tersebut nanti disetorkan kepada pelapak. Mengapa bank sampah itu penting untuk lingkungan kita? Satu adalah untuk mengurangi sampah yang ada di lingkungan kita. Kedua, mendorong masyarakat supaya peduli terhadap kebersihan di lingkungannya. Ketiga, bank sampah mempunyai nilai rupiah dari sampah itu sendiri. Tujuan dibuatnya bank sampah di RT 0609 Pondok Cabe Ilir ini, kadang kita melihat pertama dengan banyaknya sampah, kalau udah numpuk di tempat sampah itu kan jadi bikin polusi, bikin berarakan sampah, jadi lingkungan jadi terlihat kotor. Nah, terus udah gitu, kedua, warga yang akan ikut di bank sampah itu nanti akan memiliki nilai rupiah dari sampah yang mereka bawa ke bank sampah gitu. Jadi intinya sih untuk membantu masyarakat atau warga di 0609 itu sendiri gitu. Jadi lingkungan kelihatan bersih, dan sampah yang dijual pun atau yang dibawa ke bank sampah pun mendapat nilai rupiah, dan nanti itu uang yang dikumpulkan mereka bisa nikmati sewaktu-waktu dengan dimasukkannya dalam rekening yang ada di bank sampah. Untuk menjadi nasabah bank sampah itu gampang banget. Jadi tinggal warga datang mendaftarkan menjadi anggota nasabah dengan membawa sampah-sampah yang sudah dipilah dari rumah. Gitu. Nanti nama mereka tercatat dan mereka mendapat buku rekening di bank sampah. Jadi mereka sudah membawa sampah ke bank sampah untuk ditimbang, kemudian mereka besarnya nilai jumlah timbangan sampah yang ditimbang itu akan dicatat di buku rekening dan bisa ditukar dengan rupiah. Sebelum kita dibentuknya bank sampah di warga 0609 ini, kita sosialisasi dulu. Jadi Dinas Lingkungan Hidup dan Lingkungan Hidup Tangerang Selatan datang ke RT kita untuk sosialisasi. Jadi warga yang ingin menjadi nasabah bank sampah dikasih pengertian gitu. Bagaimana sampah apa yang mendatangkan nilai jual, dan sampah apa, bagaimana cara memilah-milah sampah yang akan ditimbang nanti gitu. Padahal banyak, hampir 90% sampah yang di rumah itu bisa didaur ulang, bisa dibawa ke bank sampah. Tapi mungkin karena mereka udahlah buang aja di tempat sampah, nggak mau repot lah judulnya gitu kan. Jadi ya masih ada sih beberapa yang kayak gitu. Itu aja sih tantangannya, kesadaran dari mereka yang kurang gitu.
Untuk kerjasama kemitraan di perusahaan itu di RT 06 belum ada ya, karena penimbangan di bank sampah ini kita baru untuk penimbangan ke yang ke-6 gitu. Kita tuh hanya sampai dari bank sampah ke pelapak saja gitu, ke pelapak kita setor untuk bank sampahnya. Tapi bank sampah ini sendiri kita ada di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup Tangerang Selatan. Kalau teknologi sebenarnya seperti yang kalian pernah lihat ya, kita tuh belum ada teknologi yang canggih-canggih banget. Paling baru timbangan digital doang tuh, baru itu aja. Karena kalau untuk timbangan gantung mungkin kita kurang, nanti angkanya kurang konsisten atau apa. Tapi kalau kemarin kita pakai timbangan digital yang mulai dari 0,00 sekian gitu kan. Jadi warga yang nimbang barang itu sampai 0,0-nya itu terhitung gitu, akurat gitu. Jadi untuk menilai dari segi nilai keuangannya juga bisa diperhitungkan. Itu aja sih, belum ada yang teknologi canggih bagaimana juga belum ada. Inovasi dari daur ulang ini sih kita belum ada ya, kita baru sampai hanya menimbang ya itu aja. Tapi pengen juga sih pernah ngeliat tuh sekali-sekali gitu ya, daripada cuma ditimbang terus dijual pelapak aja, pengen gitu buat beasiswa bisa dari plastik-plastik yang berwarna atau apa. Kayak ngeliat-ngeliat tuh di YouTube tuh bisa jadi bunga yang cantik, bisa jadi olahan keranjang-keranjang yang dapat nilai jual yang tinggi gitu. Tapi kita belum sampai situ. Pengennya sih kalau misalnya ada yang ngedidik atau yang mau penyuluh yang datang untuk ngajarin kita sih, kita kayaknya pengen banget gitu loh ya. Kita tunggu aja ya, mudah-mudahan nanti ada yang mampir ke bank sampah kita mau ngajarin kita, nanti kita kasih tahu deh inovasi apa yang kan. Ada warga yang bawa sampah, ternyata pas dipilah tuh sampahnya tidak memiliki nilai jual gitu ya. Kita pernah kayak gitu, kita titip, minta tolong sama pelapaknya, kita titip buang ke pelapak. Nah nanti dari pelapak itu yang mengolah sampah yang tidak terpakai ini gitu. Harapannya ada beberapa di bank sampah Kecamatan Pamulang itu sudah ada. Untuk teknologinya menggunakan perangkat komputer untuk lebih efisiensi dalam pengolahan data. Cuma balik lagi ke bank sampahnya itu sendiri, kebanyakan dari bank sampah itu kita usianya sudah lanjut. Untuk menggunakan teknologi itu agak kurang terkendala di SDM. Hai. Halo semuanya. Hai. Hai. Halo. Hai teman-teman KKN. Untuk teman-teman 162 itu ngajarin gua banyak hal baru. Pokoknya kelompok ini mantap betul. Selama KKN kemarin pastinya seru banget karena kita bisa nambah teman baru dan juga pengalaman baru. Dan juga mendapatkan pengalaman menarik yang sebelumnya belum pernah saya dapatkan. Mengetahui bagaimana pentingnya kita bekerja sama tim. Menurut gua seru, menarik, dan pengalaman yang berharga. Semoga kalian panjang umur dan sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Sampai jumpa di titik terbaik itu. Sukses terus semuanya. Semangat. Ya, dah. Thank you.